Shalom semua, selamat pagi. Firman Tuhan kita di pagi hari ini saya ambil di dalam Yeremia 4 ayat 3b. Firman Tuhan berkata, "Bukalah bagimu tanah baru dan janganlah menabur di tempat duri tumbuh." Saudaraku, kalau kita membaca firman Tuhan kita pada pagi hari ini, di mana yang dimaksud dengan tanah baru itu adalah menurut kita membuka tanah baru berarti membuka lahan yang besar, membuka hutan, menebangi semua pohon-pohon di kebun dan sebagainya. Saudaraku, tentunya kita sampai kalau misalnya pohon ditebang sampai ke akar-akarnya, sampai bersih, sampai semua rata dan bagus, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Di sini dikatakan setelah bersih, tanah itu kita tanami dengan benih yang baru, saudaraku. Tapi saudaraku, perhatikan kebiasaan orang Israel dalam bercocok tanam. Mereka hanya diperbolehkan menggarap tanah pertaniannya selama 6 tahun. Dan pada tahun ke-7 tanah itu harus diistirahatkan. Jadi saudaraku, selama 1 tahun tanah itu dibiarkan begitu tanpa dicangkul, dibajak, ataupun diairi. Nah, akibatnya saudaraku, tanah itu menjadi sangat keras dan tentunya susah ditumbuhi oleh tanaman dan banyak ditumbuhi oleh belalang-belalang. Kalau kita mau menanam bunga, tanahnya begitu keras saudaranya, jadi kayaknya susah banget kalau kita mau buat lubang untuk tanam sesuatu tanaman, saudaraku, karena kalau kita setahun tidak dibersihin dan sebagainya, tanahnya itu semakin mengeras dan dipenuhi dengan belalang, semak duri, dan tidak bisa tumbuh baik. Dan pada akhirnya kan tanah itu nggak bagus, saudaraku. Nah, saudaraku, begitu juga dengan saudara dan saya. Begitu juga hati kita. Seseorang yang sudah lama dibajak atau tidak mengalami aliran-aliran hidup, tanah hatinya sangat keras dan dipenuhi boleh belukar ketika kita tidak ada aliran hidup di hati kita, seperti tanah dipenuhi oleh belukar lalang-lalang. Itu kan gak bagus, artinya dipenuhi dengan duri-duri karena tidak ada aliran hidup, saudara-saudaraku. Nah, sebaik apapun benih yang ditabur, tidak akan menghasilkan tuaiannya. Karena apa, saudara? Sebab benih itu pasti akan mati, saudaraku. Keadaannya tetap kering, dan tentunya kalau kita melihat tanah itu akan gersang, seperti dengan hati kita, karena tidak dialiri oleh aliran-aliran hidup, saudaraku. Nah, kerohaniannya tetap saja kerdil. Jadi kan hati kita, gimana sih kerohanian tetap kerdil, masih seperti kanak-kanak dan tetap tidak bertumbuh seperti perumpamaan seorang penabur yang menaburkan benihnya. Tentu kita sudah baca bagaimana perumpamaan seorang penabur, ya. Nah, sebagian jatuh di tanah-tanah yang berbatu-batu dan setelah itu tumbuh menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak suri dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Kita bisa baca dan sudah tahu cerita bagaimana ceritain dalam Lukas 8 ayat 6-7. Nah, pertanyaannya, saudara-saudaraku, bagaimana kehidupan rohani saya dan saudara jika saat ini menyadari bahwa kerohanian kita tidak bertumbuh karena begitu kering, ada dendam, tidak ada pengampunan, melakukan hal yang tidak baik. Itu bicara tentang kering karena aliran-aliran tidak mengalir di hati kita. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, kita perlu diproses kembali menjadi baru. Seperti tanah yang setahun kita tidak perbaiki, dia mau supaya bagus, dia mau diproses lagi, dirawat dan sebagainya, saudaraku. Nah, kembali diproses artinya kita diproses dan dibentuk kembali. Jika tidak, karena itu pastikanlah
hati saya dan hati saudara itu menjadi tanah yang subur, tanah yang gembur, dan jadikanlah hati kita menjadi tanaman benih-benih firman Tuhan, agar supaya karena makanan kita adalah benih firman Tuhan, ketika aliran-aliran hidup mengalir di hidup kita, maka iman kita bertumbuh, maka hati kita di sini dikatakan bahwa hati kita bertumbuh dan kita akan berbuah dan akan memberi dampak bagi orang-orang sekitarnya, saudaraku. Bukankah setiap hari, setiap saat tanah atau baru tanah kita di sini dikatakan setiap saat Tuhan mengatakan bahwa agar kita bisa menumbuhkan menghasilkan buah yang baik. Karena saudara-saudaraku, bukankah setiap hari tanah baru bagi Tuhan agar kita bisa menumbuhkan kebaikan Tuhan. Jadi yang perlu ditekankan ini bicara hati, tanah yang kosong. Bicara di sini kan dikatakan bahwa bukalah bagimu tanah baru. Bukalah tanah baru. Tanah baru itu bicara tentang hati kita. Janganlah menabur di tempat yang berduri. Bicara tentang hati kita sudah gersang dengan kebencian, dengan hal-hal yang gak baik. Nah, supaya menjadi berbuah dan berdampak, firman Tuhan kita pagi hari mengingatkan bahwa bukalah hati kita dengan hidup yang baru. Tentu saudara dan saya sudah tahu hidup yang baru adalah hidup melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Kembali lagi ke air kehidupan. Air kehidupan adalah firman Tuhan. Tanpa air kehidupan, maka hidup saudara dan saya sia-sia. Karena sebagai orang yang percaya, hanya makanan kita adalah firman Tuhan. Makanan sehari-hari yang dapat memberikan pertolongan buat saudara dan saya, yang memberikan mujizat, yang memberikan damai sejahtera, yang memberikan sukacita, hanya satu firman Tuhan, saudaraku. Oleh sebab itu, pagi hari ini melalui firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini, mesej singkat kita di sini, Tuhan mengingatkan supaya bukalah hati kita untuk tanah yang baru. Bukalah tanah baru di hati kita. Tanah baru bicara hati kita yang sudah ada kebencian, ada banyak hal. Tentu ya saudara bisa tahu hati kita yang lama, tanah yang tidak dipelihara. Begitu juga dengan hati kita. Ketika kita kembali menjadi hidup baru, saya percaya firman Tuhan jelas mengatakan ketika tanah kita diganti dengan hidup baru, maka Allah Roh Kudus, Allah kita akan memberikan berkat-berkat yang luar biasa bagi saudara dan saya. Oleh sebab itu, melalui firman Tuhan kita pada pagi hari ini, kiranya saudara dan saya, kalau di hati kita masih gersang, kering, terimalah aliran-aliran hidup kita, yaitu firman Tuhan yang mengubah hati kita. Karena dalam firman Tuhan kita bisa mendapat kemenangan. Hati yang lemah akan dikuatkan, dan hati yang baru kita akan mendapatkan aliran-aliran surga yang luar biasa. Ada sukacita, ada damai sejahtera, dan tentunya berkat-berkat Tuhan akan tercurah bagi saudara dan saya. Haleluya. Tuhan